Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai dengan 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga akan akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta baru dan yang lama dari perbendaraannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan ini, Yesus pergi dari sana." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah perumpamaan tentang pukat. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang kerajaan Allah seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Yesus dalam perumpamaan tentang pukat mau mengingatkan kita bahwa kita yang tidak berkenan di hadapannya akan dibuang. Sedangkan ketika kita berkenan di hadapannya akan masuk dalam kerajaannya. Ia bersabda, "Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai macam jenis ikan. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Tuhan memiliki cara kerja yang sangat agung dan mulia. Di tangannya, segala sesuatu dibentuk menjadi indah. Bahkan kadang hal yang rusak sekalipun, selagi masih ada di tangannya, akan dibentuk kembali menjadi indah. Contoh nyata belas kasih Allah itu terjadi pada bangsa Israel. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, karena mereka adalah bangsa yang menjadi model kehidupan umat manusia di bumi ini. Oleh sebab itu, Allah hadir secara nyata sebagai manusia dalam diri putranya di tengah-tengah mereka. Namun kenyataan dalam hidup mereka sangat berbalik jauh dengan kehendak dan maksud daripada Allah sendiri. Mereka adalah bangsa yang kadang taat dan setia, namun menjadi bangsa pemberontak dan pembelot. Bangsa yang kadang setia dan kadang melarikan diri dari Allah. Walaupun demikian,
belas kasih Allah tidak pernah pudar daripada mereka. Saudara-saudari, kita memilih dan menjalani hidup dalam kebaikan dan kebenaran agar kita layak dikatakan sebagai domba atau ikan yang baik dan benar di hadapannya. Kita hidup itu ibarat bejana dari tanah liat yang gampang rusak, retak, dan hancur. Kita mudah jatuh dalam perangkap godaan iblis, yakni godaan duniawi yang menyesatkan, bahkan terjerumus ke dalam lembah dosa yang paling gelap, sehingga hidup kita terpecah-pecah atau retak. Bila bejana tanah liat yang rusak dapat diperbaiki oleh tukang periuk, maka manusia pun dalam tangan Tuhan mendapat pengampunan dosa dan belas kasih. Hal ini terjadi apabila orang mau mendengarkan Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Sebaliknya, orang yang acuh tak acuh dan tidak mau mendengarkan Tuhan akan dicampakkan dan dibuang keluar. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus,